Mikrofon. Mic-nya tolong dimatikan. Iya. Ibu, gimana sih? Nah, ini udah Ibu matikan semua ya, jangan ada yang dinyalakan lagi. Tolong videonya yang masih mati dinyalakan videonya. Oke, anak-anakku semua, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir. Di sini yang tercatat sudah 17 partisipan termasuk Ibu. Berarti anak-anak ada 16, sedangkan jumlah kita ada 37 kalau nggak salah ya. Masih banyak yang belum. Nanti Ibu akan catat siapa yang belum, siapa yang tidak hadir selama pertemuan Zoom kita ini. Nanti akan Ibu adakan pembinaan secara online lagi, tapi dengan cara yang lain gitu ya. Kalau misalkan nanti pembinaan online tidak bisa juga, tidak bisa diikuti juga, nanti Ibu dengan terpaksa akan meminta siswa tersebut hadir ke rumah Ibu atau ke sekolah gitu ya untuk ketemu dengan Ibu. Kalau misalkan ke sekolah tidak hadir juga, nanti Ibu yang home visit ke rumah yang bersangkutan gitu ya, bersama guru BP. Jadi tolong untuk berpartisipasi, meluangkan waktunya. Ibu tahu anak-anak lelah ya, capek habis PKL. Makanya Ibu pilih waktunya malam gitu ya. Tadinya mau Ibu laksanakan pembinaannya Sabtu Minggu atau pas weekend gitu ya. Tapi Ibu tahu pasti anak-anak pengen jalan-jalan, pengen istirahat gitu kan. Jadi Ibu pilih ya hari kerja dengan waktunya malam. Baik, ada beberapa poin yang mau Ibu sampaikan di sini kepada anak-anak. Mohon yang belum aktif videonya diaktifkan karena percakapan ini, pembinaan ini direkam dan Ibu laporkan kepada wakil kepala bidang kesiswaan ya, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk dilaporkan dan dievaluasi. Baik anak-anak, ada beberapa poin sini Ibu sudah mencatat beberapa poin yang mau Ibu sampaikan. Yang pertama terkait kegiatan belajar daring. Ya. Ya, tolong yang belum dimatikan mikrofonnya. Oke. Ya, di sini satu ada poin tentang kegiatan belajar daring. Ya, Ibu paham anak-anak lelah pasti siangnya harus melaksanakan PKL. Tapi Ibu sudah evaluasi, Ibu lihat di classroom gitu ya. Ternyata partisipasi anak-anak dalam melaksanakan kegiatan daring ini masih sangat sedikit sekali. Ya, bahkan kurang dari 50%. Jadi anak-anak jangan anak-anak kira ibu bapak guru itu nggak ngelihat tugas anak-anak gitu ya, nggak merekap absensi atau presensi kehadiran anak-anak ya, karena ibu bapak guru itu melihat ya, merekap dan menilai walaupun misalkan di classroom itu tugas yang kamu kumpulkan nilainya nggak muncul, tapi tetap di atas kertas pasti akan menilai gitu ya. Setiap pertemuan tugasnya apa itu akan dinilai, termasuk ibu. Jadi di sini kalau untuk mata pelajaran Ibu sendiri ya, akuntansi perusahaan dan akuntansi lembaga, ini aduh Ibu kecewa sekali sebetulnya ya. Karena setiap kali Ibu memberikan penugasan, itu yang ngumpulin orangnya itu lagi ya. Yang sampai bahkan Ibu hafal gitu ya siapa-siapa saja. Kalau nggak Jayanti, Anida, Alifah, ya, terus Aldila, Beli Amos, dan pokoknya kurang dari 10 deh. 15 aja itu udah hebat sekali. Ya, kurang dari 10 yang mengumpulkan. Nah, Ibu mau anak-anak tetap bagaimana caranya berusaha untuk bisa mengerjakan sedikit demi sedikit gitu ya, tagihan tugasnya. Karena apa? Ini sudah semester 2. Kalau misalkan anak-anak mengabaikan tugas, ya, karena kalian nggak akan ada nilainya nanti. Ya, jadi untuk alasan apa nanti Bu Bella menaikkan kalian ke kelas 12? Kalau kalian tidak punya catatan tentang penugasan yang kalian laksanakan gitu, ya. Jadi Ibu minta luangkan waktunya, ya, bagaimanapun caranya, entah itu di akhir pekan atau setiap pulang PKL, luangkan 1 atau 2 jam untuk lihat tugas, lihat classroom, diisi presensi kehadirannya ya. Jangan sampai tidak. Ya, seperti itu. Itu untuk evaluasi kegiatan KBM daring. Kemudian, yang kedua, terkait rapot. Nah, sampai detik ini, sampai hari ini, Ibu masih pegang ada 2 rapot di Ibu.
ya. Atas nama Fitria dan Ninda. Itu belum ambil rapot sama Ibu sampai hari ini. Ibu tunggu, ya. Boleh janjian di sekolah, boleh datang ke rumah Ibu. Pintu Ibu terbuka 24 jam, ya. Kalau anak-anak ketok jam 12 malam juga pasti Ibu akan keluar. Tapi Ibu nanya mau ngapain, gitu ya. Ya, 24 jam terbuka. Silakan janjian sama Ibu. Ibu welcome. Kemudian, ini ya 2 orang belum ngambil rapot dan 1 orang atas nama Mega bahkan belum menyerahkan rapot ke Ibu sehingga Ibu belum bisa kasih atau belum bisa masukin nilai rapot semester 1. Ya, Mega sudah hadir. Mega. Ibu agak kesulitan dengan Mega karena susah sekali komunikasi. Ya, jadi 3 orang yang sampai saat ini rapotnya belum dilaporkan kepada yang bersangkutan. Kemudian poin yang ketiga terkait remedial. Yang merasa masih punya nilai remedial, tolong segera hubungi gurunya untuk diberikan tugas. Kemudian kalau sudah laporkan ke Ibu, Bu saya sudah hubungi ini, kalau bisa kirim screenshot-nya atau bukti penilaiannya lah gitu ya. Karena masih banyak ya. Kalau kamu nggak tahu saya remedial apa nggak, cek aja di rapot kamu, kertas kamu itu putih atau yang sudah ada tulisan SMK 8-nya. Ya, kalau kamu rapotnya masih warna putih, HVS biasa, itu berarti kamu masih belum ganti rapot baru. Ibu nggak mau urus kalau udah naik kelas atau udah kenaikan kelas, Ibu nggak mau urus lagi. Jadi tolong, sebetulnya waktunya sampai dengan Januari, tapi ini sudah bulan Februari, masih ada beberapa anak yang belum mengurus terkait remedial. Segera ya. Silahkan boleh di Sabtu Minggu asal janjian sama Ibu. Gitu ya, kalau pas Ibu lagi nggak pergi silahkan. Atau pas ketika pulang PKL silahkan datang ke rumah Ibu, tunjukkan bukti bahwa kamu sudah melaksanakan tugas remedial, nanti akan Ibu ganti dengan rapot yang baru. Itu terkait remedial. Kemudian, untuk PKL yang masih saat ini masih belum PKL, ada? Boleh dinyalakan mic-nya kalau misalkan ada. Silakan, kenapa? Ini yang hadir di sini semua sudah PKL ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Berarti yang tidak sudah tidak ada yang belum dapat tempat PKL ya? Semua sudah. Nah, nanti terkait PKL, Ibu akan kunjungi ke tempat PKL kalian satu persatu ya. Ini masih dalam tahap berjalan, Ibu masih mengunjungi, belum ada 50% yang Ibu kunjungi, atau mungkin sudah ya, karena kan kemarin di PT Korin cukup banyak ya. Jadi mungkin sudah 50% industri atau instansi yang sudah Ibu kunjungi. Nanti sisanya akan berjalan sampai dengan pertengahan Maret. Ibu akan datang. Nah, untuk itu kan Ibu belum punya data. Belum punya data di mana sih tempat PKL kalian. Kalau kemarin itu kan pendataannya hanya surat ya, untuk surat pengantar. Tapi kan belum tentu kamu PKL sesuai dengan surat yang sudah kamu ambil gitu kan. Bisa jadi kamu minta surat lagi. Jadi nanti tolong Ibu bikin link Google Form, tolong anak-anak isi ya. Isi data tempat PKL-nya di mana, alamatnya di mana gitu. Nah, kemudian Ibu juga minta nanti setelah Zoom ini selesai, anak-anak boleh kirim ke grup ya, entah itu di grup biasa atau di grup presensi atau absensi, kirim foto anak-anak sedang melaksanakan PKL ya. Kalau misalkan di industri tempat anak-anak nggak boleh pegang HP, izin ke pembimbing, Pak, Bu, saya mau ambil foto, boleh nggak untuk dilaporkan ke wali kelas gitu ya, sebagai bukti bahwa kamu betul PKL di industri atau di instansi tersebut. Gitu, paham ya? Oke, kemudian lagi. Ini PKL sudah. Balik lagi ke poin tugas KBM daring. Mohon, Ibu minta tolong. Kita sedang di masa pandemi, maka Ibu harus melakukan toleransi dan semua orang akan melakukan toleransi gitu ya pada anak-anak. Ibu paham anak-anak PKL, waktunya siang pasti digunakan untuk PKL, tapi tolong luangkan waktu untuk mengerjakan tugas. Ya, sekalipun tugas itu terlambat, sekalipun kamu telat mengumpulkan tugas, tapi kalau kamu punya kemauan, nggak apa-apa gitu ya. Bapak Ibu guru pasti maklum. Oh, kelas 11 AK2 sedang PKL. Karena kalau Ibu lihat dan Ibu bandingkan sama kelas sebelah gitu ya,
11 AK1, walaupun mereka nggak PKL, tapi itu antusiasmenya untuk mengerjakan tugas itu tinggi. Ya, jadi jangan mau kalah. Kamu kan PKL juga kan demi kebaikan kamu. Mereka juga nanti akan melaksanakan PKL dan sama akan tetap diberikan kewajiban untuk tetap melaksanakan kegiatan KBM daring. Ya, malah nanti mungkin mereka akan lebih berat tugasnya. Karena apa? Karena mereka tetap dalam kondisi PKL dan sekaligus akan ketemu minggu PTS, pekan penilaian tengah semester genap. Bahkan bisa jadi ketemu sama UAS, lebih berat. Jadi kamu itu masih mending gitu ya. Hanya KBM biasa, bukan sedang ujian. Jadi tolong ya dilaksanakan. Ya, kapan punya waktu silakan ditengok classroom-nya. Nah, kemudian khusus untuk mata pelajaran Ibu, akuntansi perusahaan sama akuntansi lembaga. Ini kan kalau di pelajaran Ibu ada presensi dan refleksi ya. Ibu lihat, Ibu baca loh satu-satu ya. Setiap akhir pekan Ibu buka rekap presensinya. Itu kenapa nggak ada yang nulis tentang refleksi? Ya refleksinya kenapa dikosongin? Atau malah diisi curhat gitu ya. Bu saya nggak ngerti, Bu capek, Bu PKL, bla bla bla. Refleksi itu kamu isi tentang pengalaman apa yang kamu dapatkan setelah kamu buka materi itu. Ya, kalau kamu kosongin, itu tandanya kamu nggak buka materi. Karena kamu nggak tahu apa yang mau ditulis di refleksi. Tapi kalau kamu baca tugasnya, baca materinya, apa yang kamu nggak ngerti, itu pasti kamu tulis di situ. Contoh, Bu, saya nggak ngerti tentang transaksi belanja itu, tulisnya di mana sih, Bu? Di debit atau kredit, gitu. Pokoknya apa aja. Atau misalkan kamu ngerti tentang suatu pelajaran, oh saya ngerti Bu bahwa bla 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 bla, kayak isi tentang materi, gitu ya. Karena sebetulnya Ibu kasih kuncinya ya, poin penilaian Ibu itu direfleksi. Kalau kamu nulis refleksinya bagus, berarti itu menunjukkan bahwa kamu betul-betul belajar dan lihat materi yang Ibu share. Tapi kalau kamu kosongin refleksinya, bahkan nggak ditulis apa-apa sama sekali, ya itu tandanya kamu cuma absen doang, nama, kelas, mapel, udah, gitu aja. Ya, paham nggak sampai di sini anak-anak? Kalau paham boleh acungin jempol ya. Paham? Yang lain mana jempolnya? Ya, sip. Oke. Ya, jadi tolong ya, terus setelah ini ditulis refleksinya. Refleksi itu curahan hati kamu setelah kamu pelajarin materi tersebut. Jadi tulis apa aja sebaik mungkin, ya. Oke, kemudian tadi foto PKL sudah. Yang terakhir adalah data atau dokumen siswa yang dulu di semester 1 pernah Ibu minta. Ya, masih ingat ya? Karena ada beberapa orang, Ibu belum cek lagi namanya, tapi udah tinggal sedikit sih ya, yang belum ngumpulin data SMP-nya. Ijazah, apalagi tuh ya. Ibu juga lupa tuh apa. Ya, masih ingat ya? Terkait dokumen SMP, itu dikumpulkan segera. Masih Ibu tunggu. Oke. Udah sih gitu aja ya dari Ibu, sangat singkat dan mudah-mudahan anak-anak setelah ini mengalami perbaikan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang belum dimengerti atau mau ditanyakan, boleh dinyalakan mikrofonnya untuk tanya ke Ibu. Jangan lupa absennya, ya absennya diisi ya, jangan lupa nama lengkap. Ya silakan. Siapa? Anida ya? Ya Bu. Ya Anida. Ya kedengeran. Kan saya baru ini jurnal tadi ya Bu ya ke di sana. Gimana? Apa yang paraf jurnalnya itu loh Bu. Yang Bu. setiap kegiatan. Oh ya. Terus? Ya. Itu di parafnya tiap kotaknya atau bagaimana Bu? Soalnya tadi sama Ibu di sananya di parafnya dia cuma satu per harinya aja. Satu kotaknya gitu Bu. Boleh. Itu bukan satu hal yang prinsip atau gimana gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang prinsip yang jadi yang penting itu
kegiatan kamu itu diketahui oleh pembimbing industri. Nah, itu Bambang belum di ini kamu ya, belum dijilid. Udah, Bu. Mana? Kok nggak ungu? Itu, oh ya ungu, oke. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Misalkan nggak setiap kolom diisi gitu. Yang penting pada hari itu kamu melaksanakan prakrien itu pembimbing mengetahui dan ada buktinya, gitu ya. Terus, gimana, Anida? Ada lagi? Udah Bu, makasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pada ganggu, Bu. Ayo, nggak apa-apa. Ibu, Ya, silakan atas nama. Alifa Bu mau nanya Oh Bu. ya, Alifa, silakan Alifa. Duduk. Ya. Kenapa nih? Ya Bu, Oke, ya kenapa? kan aku Ya. jurnal aku belum selesai di paraf sampai sekarang. Jurnal kamu ada di kamu atau di koperasi? Di parafnya Jurnalnya ada di kamu atau masih di Di koperasi. Oh, gitu. Kamu udah tanya Di terakhir? Oke, terakhir kamu sudah tanya kapan? Terakhir Waktu kamu... minggu kemarin. Oh ya, boleh nanti ditanyakan lagi. Kalau misalkan sudah, nanti kamu datang ke sana. Nggak apa-apa sih, ya. Yang penting di follow up, ditanyakan ke Bu Irni, kapan bisa diambil gitu ya. Terus, oh satu lagi pesan, Ibu pesan nih ya, yang sudah PKL, ataupun nanti ya anak-anak kalian yang sudah PKL, selesai PKL, itu kan di hari terakhir atau mungkin hari terakhir kalinya kamu datang untuk mengunjungi tempat PKL kamu, itu tolong dibudayakan untuk bisa memberikan cindera mata ke tempat PKL, ya. Karena itu sebetulnya kalau misalkan banyakan, misalkan contoh di PT Korin ya, banyak kan ya yang PKL di sana. Nah itu bisa patungan rame-rame kasih cindera mata barengan. Tapi kalau yang sendiri atau cuma berdua ya wayahna gitu ya. Berdua patungannya. Itu dikasih kamu beli apa aja boleh, kue boleh, makanan boleh, parcel boleh, ataupun mau bikin mug gelas SMK 8 boleh, jam SMK 8, pokoknya cindera mata lah sifatnya souvenir gitu ya. Itu diberikan. Biasanya kalau banyak itu dikelola oleh BKK ya, oleh Bu Neni dan tim untuk bisa diberikan secara berbarengan ke tempat PKL. Tapi kalau misalkan cuman sedikit itu ya kalian sendiri yang punya inisiatif untuk memberikan cindera mata. Gitu ya. Jadi nanti contoh seperti Alifa kan udah PKL ya sama Afifah ya. Ya. Nah, kamu misalkan jurnalnya udah selesai ditandatanganin Bu Irni. Nah, ketika hari selesainya itu kamu datang bawa cindera mata kalau bisa. Ya. Iya Bu, jadi aku udah beli cindera matanya sama Pipa, cuman aku niatnya mau ngasihnya pas ngambil jurnal itu. Oh ya, bagus ya. Jadi seperti itu. Ya, dan lupa didokumentasikan, difoto, nanti termasuk Ibu akan laporkan ke bagian BKK bahwa anak tersebut sudah selesai melaksanakan PKL, sudah juga ada cindera matanya. Kalau kemarin tuh Ibu kebetulan juga sekalian penjemputan di MBS ya, PT MBS, Marcella dan Sela yang udah PKL di sana, itu sudah memberikan cindera mata. Gak usah mahal-mahal, yang penting kamu kasih kenang-kenangan, ya, jangan yang memberatkan. Tapi kalau rame-rame kayak di PT Korin 10 orang, 11 orang, ya dikumpulin biar sedikit jadi banyak, lumayan gitu, bisa dibeli pesan apa gitu ya, gitu, seperti itu. Tujuannya supaya apa? Supaya citra atau nama baik kalian itu terjaga SMK 8. Jadi buat adik-adik kelas kalian tuh nanti mudah mau masuk industri itu lagi gitu ya, karena kalian punya citra yang baik di industri. Oke gitu Alifah ya. Ya Bu. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain? Bu, sekolah kapan sih Bu? Sekolah, ya Bambang, ya itu sebetulnya pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, termasuk Bapak Ibu guru, kapan sih normal lagi? Tapi kalau Ibu boleh saran ya, kita jangan terlalu melihat ke belakang gitu. Jangan terlalu merindukan momen-momen udah di belakang, cara hidup kita di masa lalu, ya. Karena kalian harus punya pemikiran bahwa udah nggak mungkin gitu, udah aja gitu ya, daripada kamu berharap
masuk sekolah lagi, kayak dulu lagi. Udah sekarang mendingan kamu fokus bahwa cara kita hidup sebagai manusia ini udah berubah dari yang dulu sampai jadi sekarang. Cara kalian sekolah, cara kalian berinteraksi itu udah berubah. Jadi jangan lagi berharap ke masa lalu bahwa kita akan balik normal lagi gitu ya. Karena kalau kalian mikirnya kayak gitu, kalian akan nggak menikmati cara hidup kalian seperti ini gitu. Belajar dengan daring, jadi nggak enjoy. Tapi kalau kalian udah merasa, oh udah itu udah masa lalu dan nggak akan terulang lagi gitu. Berarti ini sekolah tuh sekarang kayak gini sekolah caranya gitu ya. Ya jadi kalian akan ada optimisme gitu, merasa enjoy dan bisa menemukan cara terbaik atau cara terenjoy menikmati sekolah di masa pandemi itu kayak gimana. Belajar di masa pandemi, berinteraksi di masa pandemi. Jadi gitu ya. Kalau bisa tuh udah gak usah mikir lagi bakal sekolah tiap hari lagi gitu. Ya, udah Aduh, aja. Bu. Gimana, Bang? Enggak, Bu. Saya pengen sekolah, Bu. Ada duit soalnya. Iya. Dan satu lagi itu Ibu sarankan untuk pindah ke kartu simpati ya. Jadi kalau sekarang kan HP kalian pasti dual SIM kan? Rata-rata dual SIM. Nah, kalau bisa satunya diisi pakai simpati karena simpati itu memberikan kuota atau pulsa gratis untuk belajar. Ya, pulsanya juga banyak. Bisa dipakai untuk online. Gitu. Ya, ada lagi yang lain? Ibu, kan di jurnal ada presensi absen, itu diisi setiap hari apa gimana? Ya, Septi, baiknya setiap hari. Soalnya kalau ditunda-tunda, nanti kamu lupa. Ya, jadi setiap hari aja. Kalau misalkan, itu sebetulnya tergantung gimana pembimbing kalian ya. Kalau misalkan kata pembimbing kalian, udah Neng, nanti aja seminggu sekali Ibu tanda tanganin gitu. Ya udah gitu. Kalau presensi kalian sendiri yang isi ya? Kamu sendiri yang checklist apa pembimbing? Presensi Kita sendiri kan? kalian sendiri ya? Maksudnya nggak ada tanda tangan pembimbingnya kan ya? Ada. Ada nggak sih? Cuma Bimbing. checklist aja kan Bu ya? Nggak ada. Kalau misalkan ada tanda tangan pembimbingnya ya diisi aja tiap hari. Gitu. Terus kalau nggak hadir, perhatikan kalau tidak hadir selama PKL, walaupun itu nggak berkaitan sama ibu atau belajar di sekolah, tetap kabarin ibu. Contoh kayak kemarin Aura tuh sempat WhatsApp ibu, orang tuanya bahwa dia sakit. Nah, jadi tetap ya kasih tahu ibu dan kasih tahu pembimbing industrinya. Jadi ibu tahu, oh ya tidak masuk. Gitu. Dan tetap wajib memberikan surat kalau bisa surat keterangan sakit gitu ya ke pembimbing industri kalian. Gitu. Jadi kalau bisa jurnal itu jangan ditunda-tunda ya anak-anak ya. Setiap hari isi. Kalau ditunda tuh nanti ada aja yang lewat, ada aja yang lupa gitu. Oke, paham ya? Ada lagi? Paham, Bu. Ya, ada lagi? Oh, udah. Ada, Bu. Ibu, Ya, siapa nih? Desi ya? Ya, Bu. Ya, Des. Bu, kalau misalkan jurnalnya kehujanan, itu gimana? Ngambil lagi apa fotokopi punya yang lain? Jatahnya satu orang satu, karena ibu punya data siapa yang udah ngambil di sekolah, ada datanya, siapa yang udah ngambil, di ibu juga ada datanya, ya. Kalau bisa, Terus gimana itu, Bu? ya kalau bisa diperbaiki, disetrika, dikeringkan gitu ya. Terus kalau misalkan emang udah parah banget, ya gimana fotokopi sendiri ya, gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Oh ya, terus jangan sampai kalian nggak PKL hanya karena faktor hujan, ya. Ibu nggak mau, paling nggak mau. Jadi kalau bisa kalian naik motor itu wajib punya jas hujan, ya. Wajib punya jas hujan, wajib menggunakan peralatan atau perlengkapan keselamatan, pakai helm, pakai masker, ya. Ibu minta pokoknya harus bisa memberikan contoh bahwa kalian itu siswa yang disiplin, gitu, baik, ya. Seperti itu. Sampai saat ini sih Ibu belum ada laporan dari industri ataupun BKK bahwa kalian itu bermasalah. Alhamdulillah ya. Tapi jangan sampai Ibu nggak mau dengar ada yang seperti itu, males-malesan. Ataupun punya attitude yang tidak baik. Ya, silakan. Maudi ya? Bu. Ya, oke. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Oh, pakai Maudi nih. Kan, Ya.
ijazah kan belum dikumpulin ya, Bu. Mm-mm. Terus itu terakhirnya kapan, Bu? Secepatnya. Dikumpulin ke sekolahannya. Soalnya belum Ya, Ibu kasih belum waktu ngambil sampai KMTS, Bu. Oh gitu. Ibu kasih waktu sampai akhir Februari ya. Jangan lewat lagi sampai akhir Februari. Februari. Ya, karena Ibu belum ngumpulin akhirnya karena data kalian belum lengkap, Ibu belum bisa ngumpulin ke sekolah gitu. Ya. Nanti itu termasuk kinerja Ibu yang kurang baik. Wah, Bu Bella nih anak kelasnya belum ngumpulin data siswa gitu kan. Jadi berkaitan karena kalian nggak ngumpulin, Ibu jadi nggak ngumpulin ke sekolah gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya segera diurus ya dokumen SMP kalian sampai akhir Februari ya. Oke. Iya. Ya ada lagi sebelum kita akhiri? Bangkot kita yang ngobrol. Ada lagi nggak yang bertanya? Udah hampir 10 menit kurang kita mau berakhir nih. Jayanti? Cabut. Jayanti? Ada, Ya silakan. Bu. Ya. Itu kan tadi kata Ibu, kalau apa namanya selesai PKL kita harus ngasih cindera mata. Itu Ya. kita ngasihnya ke siapa? Ke pembimbing Ke industrinya. pembimbing. Ya. Ke pembimbing boleh, ke apa namanya? Pimpinannya boleh. Ya. Kalau pas bareng sama ibu penjemputan, kalian nanti boleh kasih tahu, Bu, saya selesai PKL tanggal sekian. Nah, itu boleh ibu pas datang. Jadi ada ibunya, ada kalian yang kasih gitu. Tapi kalau misalkan pas ibu nggak bisa, ya kalian pamit, ucapkan terima kasih, terus kasih, minta foto gitu ya. Ya seremoni terakhir kalian itulah PKL gitu. Seperti itu. Iya, Bu. Kalau gitu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi, tak? Kalau tidak ada, Ibu akhiri, terus Ibu salam foto dulu. Ini Ibu rekam, jadi nanti Ibu evaluasi siapa yang tidak hadir dan hadir ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Bang. Belum ditutup. Masya Allah. Nah, kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Bu, tugasnya jangan banyak nyatet dong, Bu. Ya, kenapa? Ada keluhan atau saran? Kan kita banyak PKL, Bu. Kalau kita di PKL itu lebih enak tugasnya langsung di classroom gitu deh, Bu. Kenapa? Tugasnya itu kayak lebih enak kerjain langsung di classroomnya gitu loh, Bu. Kalau kita baik nyatet gitu, kita pulang juga kayak gimana gitu, Bu. Maksudnya lebih enak ngerjain di classroom-nya langsung. Maksudnya gimana sih? Iya, jadi kayak nggak sering lihat di buku gitu. Oh, jadi boleh. Kangen gitu, Bu. Ya, boleh. Silahkan bagaimana caranya. Yang penting intinya kamu tuh ngumpulin tugas gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup ya. Yang belum masih ada pertanyaan boleh di grup, silakan tanyakan. Dari Ibu itu aja. Ya, silakan boleh tanya di grup. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih anak-anak hari ini sudah hadir. Terus partisipasinya nanti akan kita laksanakan pembinaan di lain hari lagi. Ya, sebulan 2 kali pembinaan. Kalau insya Allah ya. Itu aja dari Ibu. Terima kasih anak-anakku semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live ya. Dadah. See you the next time.